Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan kuliah ketiga ya, untuk matematika discrete. Kita akan bahas tentang dasar pembuktian dalam matematika. Ya, kalau di matematika atau statistika ya, itu seringkali kita berhadapan dengan pembuktian ya. Nah, bagaimana cara membuktikan itu yang akan kita pelajari di sini ya. Nah, adapun tujuan ya dan materi pembelajaran pada pertemuan ini adalah sebagai learning outcome atau hasil yang diharapkan ya bisa dimiliki oleh mahasiswa adalah bahwa mahasiswa menguasai beberapa metode pembuktian serta istilah-istilah yang sering digunakan dalam pembuktian matematika ya. Di sini kita akan bahas materinya adalah tadi istilah-istilah dalam sistem matematika. Kemudian ada metode pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, dan pembuktian dengan induksi. Itu ya kira-kira yang nanti akan kita pelajari. Baik, kita awali dengan istilah-istilah yang sering kita dengar di matematika. Ada yang namanya aksioma, ya, ada yang namanya definisi, teorema, lemma, dan corollary. Atau kesimpulan ya. Apa itu? Ya, suatu aksioma adalah suatu pernyataan yang selalu dianggap benar ya. Kita tidak perlu membuktikan aksioma ya. Kita pakai itu sebagai suatu kebenaran. Kemudian bisa kita gunakan nanti untuk hal-hal yang lain ya. Apa itu definisi? Kalau aksioma tadi kita anggap benar, maka definisi itu bahasa Indonesia mungkin batasan ya. Apa itu namanya batasan? Yang membatasi ya. Jadi batasan yang digunakan untuk menciptakan konsep baru berdasarkan konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi definisi itu diciptakan ya atau dibuat berdasarkan konsep yang sudah ada. Konsep yang sudah ada mungkin aksioma ya, atau memang sudah ada definisi sebelumnya ya. Itu ya. Nanti akan kita berikan contoh. Teorema ya, teorema itu ada suatu pernyataan yang telah dibuktikan kebenarannya. Jadi pernyataan yang telah dibuktikan benar, sudah dibuktikan, sudah terbukti benar. Namun seringkali juga kita dimintakan untuk membuktikan ya, membuktikan ya. Teorema atau mungkin sering ada menyebut rumus ya. Bagaimana dengan bedanya dengan lemma? Lemma itu sebenarnya juga suatu teorema ya. Sering orang menyebutnya sebagai teorema kecil ya. Biasanya digunakan untuk membuktikan teorema yang lebih besar atau teorema lain yang lebih penting misalnya. Lalu ada kesimpulan atau corollary ya. Kesimpulan itu adalah juga suatu teorema. Tapi teorema dihasilkan dari teorema sebelumnya, yaitu hasil secara langsung atau akibat langsung dari teorema sebelumnya. Oke, ya. Kita juga sering bicara apa itu bukti. Bukti itu apa? Bukti itu adalah argumen yang digunakan untuk menunjukkan kebenaran suatu teorema. Jadi biasanya berupa langkah-langkah ya, langkah-langkah yang sistematis ya, berurutan dari langkah ke satu harus ke langkah berikutnya harus dijamin kebenarannya ya. Apa itu kebenarannya? Nah, itu tentu tidak lepas dari logika ya, karena logika sendiri bisa kita artikan sebagai salah satu alat ya yang sangat penting yang digunakan untuk menganalisis bukti-bukti ya, melompat dari langkah satu ke langkah yang berikutnya dari pembuktian itu ya. Contoh ini ya, contoh kita misalnya akan membicarakan tentang geometri yang mungkin dipelajari di SMA. Itu namanya geometri Euclid ya. Euclid itu nama orang yang menemukannya ya, Euclides ya, atau Euclid. Nah, dalam geometri Euclid itu kita kenal titik dan garis ya.
Itu kita nggak perlu mendefinisikan apa itu titik, apa itu garis ya, karena itu adalah istilah yang tidak didefinisikan seperti gitu. Dari istilah itu ya, yang kita bisa membuat definisi yaitu ya, misalnya dua sudut ya, katakan